Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke Indonesia pada Selasa 3 September 2024. Apa tujuan pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu datang ke negara dengan populasi Muslim terbesar sejagat ini? Seperti yang diketahui, pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Selama kunjungannya di Indonesia, Paus menolak sejumlah fasilitas mewah yang ditawarkan pemerintah. Paus pun memilih datang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial. Ia juga menolak untuk tidur di hotel berbintang dan memilih menginap di Kedubes Vatikan Jakarta. Tak hanya itu saja, ia juga tidak mau menggunakan kendaraan mewah saat berada di tanah air. Pemimpin Gereja Katolik Dunia itu bakal menggunakan mobil Kijang Innova Zenith selama kunjungan apostoliknya di Indonesia. Alasan Paus menggunakan mobil Kijang tersebut karena merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan di masyarakat Indonesia. Benar, beliau memilih mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat di sini, yaitu Toyota Innova. Ucap Uskup Agung Jakarta, yaitu Ignatius Kardinal Suharyo. Pilihan mobil tersebut berbeda dengan kebanyakan tokoh dunia yang memilih mobil mewah selama berkunjung ke Indonesia. Hal itu menunjukkan kesederhanaan yang dimiliki Paus Fransiskus. Sebelumnya, Paus Fransiskus juga enggan menginap di hotel mewah selama di Indonesia. Dan atas sikapnya itulah, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut kesederhanaan yang ditunjukkan pimpinan Gereja Katolik Paus Fransiskus menunjukkan keteladanan yang patut dicontoh. Setibanya di halaman Istana Merdeka, Paus Fransiskus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang langsung menyalami Paus begitu ia turun dari kendaraan. Pasukan Nusantara dan ratusan anak-anak sekolah berpakaian adat dan melambaikan bendera untuk kedua negara juga turut menyambut hangat Sri Paus Fransiskus. Upacara penyambutan kenegaraan kemudian digelar dengan diawali lagu kebangsaan Vatikan dan Indonesia, diiringi dengan dentuman meriam salvo 21 kali. Setelah itu, kedua pemimpin menyaksikan parade militer, dilanjutkan pengenalan delegasi dari masing-masing negara. Dari Indonesia sendiri, Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan Mikhail Trias Guncahyono. Profesor Studi Katolik dari Case Western Reserve University Jonathan Tan mengatakan bahwa Paus Fransiskus ingin membangun relasi dengan negara mayoritas Muslim untuk meredam ketegangan antara Islam dan Katolik. Saya rasa karena sejak lama ada ketegangan, kesalahpahaman sepanjang sejarahnya, saya rasa Paus ingin membuka jalan hubungan yang baru yang tidak defensif, ucap Jonathan. Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, mengatakan bahwa Paus juga secara spesifik ingin mempelajari Islam di Indonesia yang berbeda dari Timur Tengah. Jonathan menganggap Paus memang sangat fokus melakukan pendekatan terhadap penduduk Muslim karena banyak konflik di dunia pecah akibat ketegangan antara Islam dan juga Katolik. Setelah tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat komersil Alitalia, Paus Fransiskus diagendakan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Paus Fransiskus juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan gereja serta komunitas umat Katolik lainnya. Rencananya pada 5 September nanti, ia akan ikut serta dalam dialog antar agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pada sore harinya, ia bakal memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno yang bakal dihadiri 80.000 orang. Menurut laman resmi Portal Informasi Indonesia, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian perjalanan apostolik Asia Pasifik pada September 2024. Dalam perjalanan tersebut, Paus mengunjungi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Adapun Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian perjalanan ini. Paus Fransiskus, nama lahir George Mario Bergoglio, lahir pada 17 Desember 1936
di Buenos Aires, Argentina. Dia adalah paus ke-266 dalam sejarah gereja Katolik dan menjadi paus pertama dari benua Amerika yang serta pertama juga berasal dari Ordo Serikat Yesus atau Jesuit. Sejak terpilih pada 13 Maret 2013, paus telah membawa angin perubahan di Vatikan dan gereja Katolik global dengan pendekatan yang lebih inklusif, penuh kasih sayang dan fokus pada isu sosial dan lingkungan. Pada 13 Maret 2013, setelah pengunduran diri Paus Benedictus, George Mario Bergoglio terpilih sebagai paus dan memiliki nama Franciscus, terinspirasi oleh Santo Fransiskus dari Assisi, yang dikenal karena cintanya kepada kaum miskin dan dedikasinya terhadap perdamaian dan alam. Pemilihan nama ini mencerminkan komitmen Paus Fransiskus terhadap nilai-nilai kesederhanaan, pelayanan, dan perbaikan sosial. Sebagai paus, Fransiskus segera menarik perhatian dunia dengan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya. Ia menolak banyak kemewahan yang biasa dikaitkan dengan posisi kepausan, memilih untuk tinggal di Domus Sanctae Marthae, sebuah rumah tamu di Vatikan, daripada di apartemen kepausan yang megah. Tindakan ini menggarisbawahi pesan kesederhanaan dan kerendahan hati yang diusungnya. Sejak awal masa kepausannya, Paus Fransiskus menunjukkan niat yang kuat untuk mereformasi gereja Katolik, baik dalam hal struktur internal maupun pendekatannya terhadap isu global. Salah satu reformasi terpentingnya adalah upaya untuk membersihkan keuangan Vatikan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan gereja. Ia membentuk sebuah komisi ekonomi untuk mengawasi anggaran Vatikan dan mengurangi pemborosan serta potensi korupsi. Selain reformasi keuangan, Paus Fransiskus juga berusaha memperbarui tata kelola gereja melalui restrukturisasi Kuria Romawi, Badan Administrasi Pusat Gereja Katolik. Ia mendorong desentralisasi kekuasaan di dalam gereja, memberikan lebih banyak otonomi kepada para uskup di berbagai negara untuk mengelola gereja lokal mereka sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Paus Fransiskus dikenal karena pendekatan pastoralnya yang penuh kasih dan inklusif. Salah satu ciri khas dari kepausannya adalah upayanya untuk menjangkau mereka yang merasa terpinggirkan atau terasingkan oleh gereja. Misalnya, ia sering berbicara tentang pentingnya merangkul umat Katolik yang bercerai dan kelompok lain yang sering merasa tidak diterima oleh institusi gereja. Ia juga menekankan pentingnya belas kasih dan pengampunan dalam kehidupan beragama. Paus Fransiskus seringkali menekankan bahwa gereja harus menjadi rumah sakit lapangan yang merawat mereka yang terluka baik secara fisik maupun spiritual. Pendekatan ini kontras dengan pandangan yang lebih dogmatis yang kadang mendominasi dalam gereja di masa lalu. Dalam isu sosial, Paus Fransiskus sering berbicara tentang ketidakadilan ekonomi, imigrasi, dan pengungsi. Ia mendesak dunia untuk menunjukkan belas kasih terhadap para migran dan pengungsi, serta menentang kebijakan yang mempromosikan eksklusif atau xenofobia. Di berbagai kesempatan, Paus telah mengunjungi pengungsi dan menunjukkan solidaritas dengan mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena perang atau kemiskinan. Kepemimpinannya yang berfokus pada belas kasih, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, baik umat Katolik maupun non-Katolik. Meskipun menghadapi banyak tantangan, komitmennya untuk mereformasi gereja dan menjadikannya kekuatan untuk kebaikan global tetaplah teguh, menjadikannya salah satu paus yang paling berpengaruh dalam sejarah modern.